Selamat berjumpa kembali. Berikutnya kita akan lanjutkan ke meng-create project baru, merancang user interface, kemudian memasukkan properties name, properties text dari objek-objek yang ada di user interface. Setelah itu baru nanti kita masuk ke bagian coding. Nah, untuk membuat project baru, ya tentunya kita harus jalankan Visual Studio-nya. Dalam hal ini kita menggunakan Visual Studio 2017. Itu di bagian mencari, ya bagian mencari dari Windows, kita ketik di sini Visual ini baru ketik visual dia udah muncul. Nah, ini dia, kita klik aja. Nah, tunggu sebentar. Kemudian membuat, ini ada create di sini, tulisannya kecil banget nih. Create new project, kita klik di sini. Kemudian program yang kita jual itu ada yang kita buat, program yang akan kita buat itu program Visual Basic menggunakan form Windows Form. Ya. Ini misalnya kita kasih nama, name-nya karena berkaitan dengan gaji. Ini project name-nya kita kasih nama gaji. Framework-nya kita pakai framework yang 461. Biasanya ini nggak diubah, default dari dia aja. Lalu klik OK. Kita tunggu sebentar. Nah, ini adalah form ya, tempat kita merancang user interface. Toolnya ada di sini nih. Nih ya, kita klik aja sekali. Kemudian kita paku dia. Kalau nggak dipaku dia balik lagi. Ya. Kita klik lagi. Ini kita paku. Nah, kemudian kita lihat di sini. Ya. Kita pakai yang All Windows Form, All Windows. Jadi dia toolsnya ini kelihatan semua. Ini tempat toolbox. Nanti dari toolbox ini kita masukkan ke user interface untuk dirancang. Kemudian tools yang kita masukkan, objek yang kita masukkan itu nanti ada properties yang kita rubah, text, kemudian ada name, nanti akan kita ubah. Ya, ada di sini nih jendela propertiesnya. Ya. Ini ada jendela explore-nya ya, kalau mau nambah form dan yang lain-lain. Ini daftar perintahnya ada di atas. Sesuai dengan user interface yang kita rancang tadi, yang kita rencanakan tadi. Nih. Ya. Labelnya 5, nih. Text box-nya 3, date picker-nya 1, comment button-nya 4 ya, dan seterusnya. Nah, ini kita buat labelnya 5. Ini di abjad ini ya, kecuali pointer nih, di luar abjad dia paling atas ya, kelompok L. Nah, ini dia nih 5. Klik labelnya sekali, klik di sini sekali, klik lagi labelnya sekali, klik di sini sekali. Tuh. Ya, semuanya 5 kita bikin. Kemudian text box-nya 3, ini kita gulung ke bawah, kelompok T, RST, ini dia nih. Text box 3. Yang ketiga itu kan date picker ya, date time picker ya, date time picker berarti D. Ini dia nih. Kita klik di sini. Gitu ya. Nah, sekarang kita rancang. Atur jaraknya. Ya. Sebenarnya untuk meluruskan itu gampang nih. Jadi kalau misalnya nggak lurus begini, ya. Kita blok.
nih meluruskan tuh ya. Kalau ini dengan ini nggak lurus, kita blok ya. Nah, pakai ini meluruskannya. Comment buttonnya 4. Comment button di Visual Studio disebut dengan button saja. Ini button 4. Salah nih. Di delete. Ke klik checkbox. Ya, ini kita atur. Kita luruskan di blok ya. Kemudian untuk data grid-nya data grid, nah ini dia nih, D. Klik di sini. Ini nggak usah diapa-apain, klik aja di tempat yang kosong, diperbesar ya. Nah, setelah semua tools masuk, toolbox-nya nggak diinginkan, pakunya cabut. Nah, kita atur. Ya, berikutnya adalah properties text. Yang ini nama perusahaannya, PT ABC Tangerang Banten ya. Jadi ini kita klik di bagian teks. Nah, ini dia nih. Ini double klik ke sini atau klik di sini sekali, dihapus. PT ABC Tangerang Banten. Enter. Kemudian yang berikutnya ini adalah nick. Nah, yang berikutnya kita nggak usah double klik atau klik di sini, langsung aja ketik nick, lalu enter, dia langsung. Ini langsung enter. Terus nama huruf besar semua atau enggak ada masalah. Nama enter, terus tanggal masuk atau tanggal mulai kerja. Kemudian gaji. Untuk gaji ini ya text box dia. Kemudian ini simpan, ini hapus, ini batal, ini tutup apa selesai ya, kita sesuaikan aja. Oh, tutup. Kemudian ini data gaji ya. Kemudian setelah itu untuk beberapa objek atau tools bisa kita atur properties tambahannya. Misalnya untuk judul ini kita atur supaya hurufnya lebih besar. Ini di bagian font ya, ini titik-titik ini kita klik nih, kita klik. Nah, jenis hurufnya bisa diubah kalau mau, dikasih cetak tebal boleh, kemudian ukurannya bisa kita ubah, lalu oke. Nah, ya, ini warna. Tuh, merah ya, kalau diinginkan, nggak harus, nggak wajib. Oke, kemudian ini tanggal ya. Untuk tanggal ini jamnya nggak usah karena kita maunya kan cuma tanggal ya. Nah, ini pertama formatnya ini kita rubah ke menentukan sendiri, custom di custom sendiri.
Kemudian formatnya ya, tanggal, strip, bulan, bulannya huruf M huruf besar. Kalau huruf kecil dia jadi angka, kalau M huruf besar dia huruf. Kemudian tahun, boleh 3, boleh 4 huruf Y-nya. Lalu enter. Nah, ini kita perkecil. Nama kita perbesar. Ya, ini udah biarin. Nah, setelah itu berikutnya adalah pemberian name. Ya, kita kasih name. Ini klik nick. Nickname-nya paling atas nih, klik di sini atau double klik juga boleh sih, ya. txt nick, ya, text box nick, txt nama, ini nggak usah diklik lagi, langsung aja nama. Pemisah antara jenisnya dengan nama objeknya adalah huruf besar huruf kecil. Jadi teksnya itu artinya text box, nama itu adalah nama objeknya. Ini tidak harus diikuti, tapi ini adalah yang paling umum digunakan. Date picker, ya, tanggal mulai bekerja. txt gaji, ini saya lupa, DG gaji kayaknya. Ya, DG gaji. DG gaji. Ini CMD simpan. Ini CMD hapus. Ini CMD batal. Ini CMD tutup. Kemudian formnya ini namanya FRM data gaji. Nah, ini tadi mengenai perancangan user interface, kemudian memasukkan properties name, text, dan beberapa yang khusus kayak tanggal tadi, ya. Nah, selanjutnya nanti kita mulai masuk ke coding, ya, coding. Demikian ini untuk user interface. Kita lanjut ke video berikutnya.